Perkenalkan, nama saya Edwin Gobariel Kaloko, NIM 180306069. Di sini kami akan mereview kualitas fisik pada bungkil kelapa yang berasal dari beberapa daerah, di mana video ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah pengawasan mutu pakan. Bahan pakan yang berkualitas tercermin dari kondisi fisiknya, kandungan nutrisinya, dan pencapaian performance ternaknya. Pemeriksaan kualitas bahan pakan dapat dilakukan secara fisik, kimiawi, dan biologi. Uji fisik bahan pakan dapat dilakukan dengan metode organoleptik. Uji organoleptik bersifat subjektif dan sangat bergantung kepada pengalaman dan kepekaan pengujinya. Adapun parameter yang diamati dalam uji organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, ukuran partikel, daya rekat, daya gumpal, dan daya apung. Bungkil kelapa merupakan limbah dari pembuatan minyak kelapa berdasarkan komposisi kimianya. Bungkil kelapa termasuk sumber protein asal nabati untuk ternak yang mengandung protein kasar sebanyak 20-26%. Di sini saya akan mereview bungkil kelapa yang berasal dari Kabupaten Karo. Yang pertama adalah warna dari bungkil kelapa. Bisa kita lihat warna dari bungkil kelapa ini berwarna coklat tua, tidak terlalu terang maupun tidak terlalu gelap. Setelah itu, untuk teksturnya, bungkil kelapa ini halus cenderung kasar karena bungkil kelapa ini tidak homogen. Masih terdapat bungkil kelapa yang berbentuk butiran seperti ini. Uji yang berikutnya yaitu uji aroma. Kita akan mencium aroma dari bungkil kelapa ini. Adapun bau dari bahan pakan ini sangat khas dengan bau bungkil kelapa dan tidak ada bau bahan pakan lainnya. Yang berikutnya adalah uji rasa. Kita akan mencicipi bungkil kelapa ini. Rasanya juga sama, yaitu khas dari bungkil kelapa dan tidak ada rasa tambahan dari bahan pakan yang lainnya. Yang berikutnya adalah uji daya rekat. Metodenya, kita ambil secukupnya bungkil kelapa, kemudian kita letakkan ke dalam wadah. Setelah itu, kita campurkan dengan air secukupnya. Setelah itu kita aduk. Bisa kita lihat bahwa daya rekat dari bungkil kelapa ini cukup kuat. Dan untuk uji berikutnya yaitu uji gumpal. Caranya, bungkil kelapa yang sudah dicampur dengan air tadi kemudian kita genggam dan kita lihat. Ternyata bungkil kelapa tersebut tidak terurai. Yang berikutnya adalah uji daya apung. Metodenya, kita ambil secukupnya bungkil kelapa, kemudian kita letakkan ke dalam wadah berisi air. Kemudian kita amati. Ternyata daya apung dari bungkil kelapa itu sangat kecil karena membutuhkan waktu yang lama agar semua bungkil kelapa ini bisa tenggelam. Saya akan mereview bungkil kelapa dari daerah Kota Medan yang berasal dari poultry Medipam. Uji organoleptik yang pertama yaitu uji warna. Bisa kita lihat di sini warnanya coklat gelap dan kemudian teksturnya ada halus dan kebanyakan kasar, mungkin karena masa penyimpanan yang agak lama. Uji selanjutnya yaitu uji aroma. Menguji aroma dari bungkil kelapa ini kita cukup mencium baunya. Jadi
Aroma dari bungkil kelapa ini sangat khas dan tidak ada aroma dari bahan pakan lainnya. Berikutnya yaitu uji rasa. Jadi di sini saya akan mencicipi rasa dari bungkil kelapa ini. Jadi rasa dari bungkil kelapa ini juga khas, agak seperti pahit dan tidak ada campuran dari bahan pakan lainnya. Uji selanjutnya yaitu uji daya rekat. Dilakukan dengan cara masukkan bungkil kelapa ke dalam wadah, kemudian dicampur dengan air secukupnya. Ini bisa kita lihat daya rekat dari bungkil kelapa ini cukup kuat. Bungkil kelapa yang sudah dicampurkan dengan air tadi kita genggam, dan bisa kita lihat di sini bungkil kelapa tidak terurai. Selanjutnya yaitu uji daya apung. Dilakukan dengan cara memasukkan bungkil kelapa secukupnya ke dalam air, kemudian diamati. Di sini bisa kita lihat daya apung dari bungkil kelapa sangat kecil karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Semua bungkil kelapa tadi sudah tenggelam. Nah, saya akan mereview bungkil kelapa yang saya beli dari salah satu poultry di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Nah, uji yang pertama itu yakni uji warna pada bungkil kelapa. Di sini dapat kita lihat bahwasanya bungkil kelapa memiliki warna yang coklat tua cenderung gelap, dan untuk teksturnya sendiri masih cukup kasar. Dan untuk rasa pada bungkil kelapa ini sendiri ya terdapat rasa agak asin. Aroma bungkil kelapa ini yakni sangat khas, agak menyengat dan tidak ada aroma yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada uji daya rekat. Caranya yakni ambil bungkil kelapa secukupnya saja, masukkan ke dalam wadah, lalu tambahi sedikit air. Lalu aduk-aduk. Nah, dapat kita lihat bahwasannya bungkil kelapa memiliki daya uji rekat yang cukup kuat. Nah, pada uji gumpal pada bungkil kelapa caranya yaitu dengan bungkil kelapa yang sudah kita campur dengan air kita genggam. Nah, dapat kita lihat bahwasannya bungkil kelapa yang kita genggam tidak terurai. Selanjutnya itu ada uji daya apung. Caranya yakni bungkil kelapa kita ambil secukupnya saja, lalu kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air, kita amati. Nah, dapat kita lihat bahwasanya bungkil kelapa memiliki daya apung yang rendah karena tidak memerlukan waktu banyak. Bungkil kelapa yang kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air tadi langsung jatuh ke bawah ataupun tenggelam. Adapun kesimpulan dari praktikum ini adalah secara umum kualitas warna, aroma, dan rasa dari ketiga bahan relatif sama. Sedangkan dari segi tekstur dan daya apung, ketiga bahan berbeda. Dari segi tekstur, bungkil kelapa dari Kabupaten Karo lah yang terbaik karena 70% bahan sudah berbentuk mes. Sedangkan dari segi daya apung, kualitas bungkil kelapa dari Sidikalang dan Medan lah yang terbaik karena tidak memerlukan waktu lama agar bahan dapat tenggelam.
Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas bungkil kelapa bervariasi tergantung dari cara pengolahan, penyimpanan, dan mutu bahan yang digunakan. Demikianlah video praktikum kami tentang uji kualitas fisik dari bungkil kelapa. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.